saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik beriman dan beragama bersama Pendeta JH Haloho. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Topik kita beriman dan beragama. Semua orang yang beragama belum tentu beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita di samping beragama tetapi juga harus beriman? Kira-kira gimana menurut pandangan Bapak? Beriman dan beragama punya perbedaan dan punya persamaan. Agama adalah suatu otoritas yang dilembagakan secara manusiawi, tapi otoritasnya yang bersumber daripada Tuhan. Sementara iman adalah buah daripada otoritas yang kita percayai melalui agama tadi. Maka ketika orang memiliki agama, ini bukanlah sama dengan menjadi anggota sebuah partai. Kalau di dalam sebuah partai, kalau kita satu ide, kalau kita setuju, kita boleh masuk. Tapi di dalam agama, kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tuntutan daripada Yang Maha Kuasa yang kita sembah di dalam agama ini. Sementara di dalam iman adalah buah daripada yang menjadi anutan di dalam beragama tadi. Maka ketika ada koneksitas antara beriman dan beragama adalah membentuk suatu pribadi yang sangat unik, yang memiliki ciri khas tersendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Akibatnya, dengan beriman dan beragama, ini adalah suatu pengakuan secara legalitas diri bahwa dia tidak berdiam seorang diri di tengah-tengah kehidupan ini, tapi ada yang lebih luar biasa yang memiliki kehidupannya, yaitu Tuhannya sendiri. Oh, Pak. Jadi untuk saat sekarang ini, kita sering mendengar ada yang dinamakan agama KTP. Nah, dengan agama KTP ini, dia punya agama tapi tidak punya iman, sehingga kualitas hidupnya sangat menurun, atau boleh dikatakan tidak punya kualitas dalam hidup. Nah, sementara iman ini adalah buah daripada agama itu. Menurut Bapak sendiri bagaimana tentang itu, Pak? Hidup yang berkualitas, tentu ini adalah menjadi dambaan daripada kehidupan kita. Ada suatu pengalaman teman saya yang pernah menjadi suatu pimpinan perang. Waktu itu ada suatu pertempuran di sebuah negara. Suatu ketika ini terjadi pada 1 Desember, kita mengadakan seminar. Kita mengundang seorang profesor untuk menjadi pembicara di dalam seminar ini. Maka ketika kita katakan seorang tentara menjemput daripada profesor ini di bandara, maka banyak hal yang dilakukan daripada tentara ini. Ketika profesor begitu turun dari pesawat, dia mencoba membawa segala perlengkapan daripada tentara ini. Tapi sebentar-sebentar dia hilang. Hilangnya kemana? Dia melihat ada seorang ibu yang punya beban yang sangat berat, dan dilihatnya tas ibu ini sampai terbuka. Dia bantu dan dia topang. Bahkan dia turut untuk mengangkat barang daripada ibu ini. Sebentar dia melihat ada anak kecil yang menangis karena ibunya sudah pergi kemana-mana. Dia bantu untuk menemukan anaknya ini. Dia bantu untuk menemukan dengan ibunya, dan banyak pekerjaan yang dilakukan. Maka profesor bertanya kepada dia, kamu belajar dari mana tentang pekerjaan dan hidup yang berkualitas ini? Dia katakan, mungkin saya belajar untuk menjadi pemerhati dan menjadi peduli dengan orang lain ketika saya menjadi salah satu pimpinan perang, ketika saya menjadi anggota aktif di dalam dunia militer. Maka hidup yang berkualitas bukanlah menjadi patron daripada agama itu, tapi hidup yang berkualitas ketika kita katakan buah daripada iman, maka disitulah sebenarnya sumber kasih karunia, dan disitulah sebenarnya yang kita katakan kerajaan Shalom, dan itulah sebenarnya
buah-buah daripada damai sejahtera. Maka untuk beriman dan beragama jangan kita satukan. Banyak yang menyatukan, kalau tidak ada buahnya maka ini sama sekali tidak berarti. Maka untuk menjadi beriman dan beragama, jadilah punya hidup yang berkualitas. Artinya tidak hanya ada tertera dengan hitam di atas putih, tapi akan menjadi berkat, saluran kasih juga untuk sesama. Ini yang kita katakan, buah daripada agama adalah iman yang memancarkan sinar terang, yang memancarkan sinar kasih dengan sesama kita. Dengan ini, maka hidup beriman akan menjadi suatu acuan jempol karena imannya diakui oleh sesama. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berilah Batam TV, demikian tadi. Biarlah kita hidup beragama dan berbuahkan iman, sehingga kita penuh dengan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih dan selamat hari. Batam TV, Jembatan Hati.